Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah menaruh tasnya di dalam nakas, Alana pun masuk ke dalam bathroom untuk membersihkan diri, sekaligus berendam di dalam bathtub, merelaksasi tubuhnya setelah lelah beberapa jam menerima ucapan selamat dari para tamu undangan. Tok-tok, Alana, boleh aku bergabung? Siapa tahu kau butuh bantuan untuk mengusap punggungmu. Sky berdiri di depan pintu bathroom sambil mengetuk, sengaja menggoda wanita yang baru dinikahinya. Tutup mulutmu, Sky, sahut Alana dengan tak peduli sambil memejamkan kedua matanya, menikmati air hangat yang membasahi tubuh. Tok-tok. Ayolah Alana, kenapa lama sekali? Aku tidak tahan untuk menikmati malam kedua kita. Goda Sky untuk kedua kalinya sambil mengetuk pintu berulang kali. Alana memilih tak mempedulikan ucapan Sky. Namun 1 menit kemudian suara pintu diketuk lagi dari luar. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Sky Dwight? Dan itu terjadi beberapa kali sampai Alana merasa kesal sendiri. Kemana dia? Kenapa mendadak sunyi? Alana pun memilih menyudahi acara berendamnya mengingat sudah hampir 1 jam dia di dalam bathroom. Ia pun berjalan keluar setelah berganti pakaian dan mendapati kamarnya kosong. Entah kemana pria yang berstatus suami kontraknya itu pergi, namun Alana tak peduli. Ia justru merasa bahagia karena akhirnya bisa beristirahat dengan tenang tanpa gangguan dari Sky Dwight. Alana yang mengantuk pun langsung tertidur entah berapa lama dan terbangun saat merasakan sesuatu yang kenyal menempel di bibirnya, bahkan mengecupnya berulang kali. Sky, kau... Belum sempat berbicara, bibirnya sudah lebih dulu dibungkam oleh pria yang entah sejak kapan berada di atas tubuhnya. Lepas, Sky! Alana meronta setelah tautan bibir mereka terlepas. Ia tidak terima diperlakukan seperti tadi, karena jelas-jelas tertulis dalam surat kontrak tak ada hubungan intim dalam tanda kutip menyentuh atau apapun itu. Bibirmu manis, puji Sky tanpa memperdulikan Alana yang terus memberontak. Ia terus menatap bibir wanita itu dengan rasa tak percaya, karena bibir Alana sudah berhasil membuatnya candu hanya dalam beberapa kali cium bibir tersebut saat di pesta pernikahan mereka tadi. Sudah cukup omong kosongnya. Sekarang lepaskan aku. Kau harus ingat surat perjanjian kita. Jika kau melanggar, aku bisa menuntutmu. Tuntut saja, aku tidak peduli. Sky hendak mencium bibir Alana lagi, namun dengan barbarnya wanita itu menendang dengan kaki ditekuk tepat mengenai miliknya. Umpatnya sambil meringis kesakitan. Sudah 2 kali miliknya ditendang oleh Alana, dan jika sampai ada yang ketiga kalinya, ia akan memberikan Alana predikat wanita terangkuh dan terbarbar sepanjang masa. Bagaimana? Enak bukan? Sekarang turunlah dan tidur di sofa, di bawah, atau dimanapun selain di atas tempat tidur. Alana berkata sembari melempar bantal ke arah Sky. Untuk kali ini Alana benar-benar marah karena Sky mengganggu tidurnya dan berbuat melewati batas. Sky sendiri hanya diam sambil menahan rasa mulas di benda pusakanya dengan kening yang berkerut karena bingung. Karena di malam pertamanya dia diusir dari atas tempat tidur oleh wanita yang dinikahinya secara kontrak.
Bukankah dari cerita yang dibacanya di dunia novel, para prialah yang berkuasa dan menyuruh para wanitanya untuk tidur di atas sofa? Tapi kenapa yang terjadi padanya justru bertolak belakang? Karena ialah yang menjadi korbannya dengan tidur di atas sofa. Al, diamlah Sky Dwight. Alana pun kembali merebahkan tubuhnya untuk tidur tanpa memperdulikan Sky yang tengah mengumpat dengan kesal. Sky pun akhirnya mau tidak mau tidur di atas sofa karena hari ini begitu lelah setelah pesta pernikahannya dan mengantar Rachel yang nekat datang ke kamarnya tadi. Untung saja tadi Alana masih berada di dalam bathroom, jadi tidak tahu dengan kedatangan Rachel. Kenapa aku jadi takut dia tahu tentang Rachel? Gumam Sky dalam hati sambil menatap wajah Alana yang sudah tertidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, setelah mengemas semua barang-barang bawaan mereka ke dalam koper, Alana keluar bersama Sky dengan tangan yang merangkul mesra pria itu. Bagi semua orang yang menatap Alana dan Sky pasti akan merasa iri melihat bagaimana mesranya pasangan suami istri tersebut. Namun yang tidak mereka ketahui, setelah berada di dalam lift, Alana langsung melepaskan rangkulannya dan berdiri agak menjauh dari Sky. Sementara Sky sendiri tampak tak peduli. Pria itu justru semangat menggoda Alana dengan mendekat saat wanita itu menjauh. Sudah dikatakan bukan, dirinya begitu menyukai menggoda Alana, menggoda wanita yang angkuh tak tersentuh itu. Sky, ini masih jam 10 pagi dan aku tidak mau berdebat denganmu. Alana mendorong Sky untuk menjauh, namun semakin didorong, pria itu justru semakin mendekat, membuatnya terpojok di dinding lift. Kita adalah pasangan pengantin baru, jadi seharusnya kau itu menempel padaku, seperti ini. Sky menarik kepala Alana ke dada bidangnya dengan menahan tawa. Sky, Alana meronta minta dilepaskan, tapi pria itu justru semakin mendekapnya dengan erat sampai ia merasa sesak. Ternyata menikah denganmu terasa menyenangkan. Tahu begini, kenapa kita tidak menikah 3 tahun yang lalu? Sky menatap Alana, begitupun sebaliknya. Keduanya pun saling menatap dalam diam, menyelami apa yang ada di dalam hati masing-masing, bagaikan adegan di film-film romantis di mana sang pemeran utama wanita dan prianya saling menatap dan berakhir dengan jatuh cinta. Tapi sayang, itu tidak berlaku bagi Alana dan Sky, karena adegan selanjutnya justru sang pemeran utama pria berteriak karena tangannya digigit oleh Alana. Oh, umpat Sky dengan menatap tajam Alana. Bagaimana, menyenangkan bukan menikah denganku? Alana tersenyum sinis. Kau, Sky ingin membalas, namun pintu lift lebih dulu terbuka dan Alana keluar begitu saja tanpa menunggunya. Wanita aneh, ia pun keluar dari lift. Baru 2 langkah kakinya melangkah, Alana sudah kembali dengan tergesa lalu merangkul tangannya. Dapat dipastikan di depan sana pasti ada keluarga mereka karena memang mereka semua menginap di hotel yang sama dengannya. Benar, kalian tidak mau berbulan madu? Tanya Sandra dengan kecewa karena anak dan menantunya tidak mau pergi honeymoon dengan alasan sibuk pada pekerjaan masing-masing. Padahal ia ingin sekali menantunya segera hamil. Mam, kita sudah bicarakan ini, sahut Sky dengan menghela nafasnya. Sedangkan Daisy dan Anthony diam, tidak ikut protes pada putri mereka, karena dengan Alana mau menikah saja sudah membuat keduanya bahagia. Jaga putriku baik-baik,
Dia anak kebanggaan di keluarga kami. Di depan mungkin dia terlihat angkuh, tapi hatinya begitu lembut dan sangat perasa. Jadi kalau kau menyakiti putriku, habis kau, ancam Anthony dengan tatapan tajam, membuat Sky beserta kedua orang tuanya menelan saliva mereka susah payah. Melihat ketakutan di wajah besan dan menantunya, Daisy pun tersenyum kaku. Jangan dianggap serius ucapan suamiku, dia hanya bercanda. Benar kan sayang? Aku serius, sangat serius, sahut Anthony dengan tegas. Membuat keluarga Dwight kembali menelan saliva mereka dengan susah payah, sedangkan Daisy langsung menarik suaminya menjauh. Dia tidak mau Alana menjadi janda dalam 1 hari pernikahannya hanya karena kelakuan suaminya. Al, aku ingin bicara denganmu, bisik Aluna di tengah pembicaraan kedua keluarga besar tersebut. Alana pun mengikuti saudara kembarnya menjauh dari semua orang. Ada apa? Tanya Alana dengan bingung saat melihat Aluna menatap Sky.